Pemirsa, Presiden Prabowo membuka Adkasi Otonomi Expo 2025 di Indonesia Convention Exhibition BSD. Dan langsung saja kita menuju ke sana untuk melihat acara selengkapnya. Sangat membuka pikiran saya pada saat itu, dan itu terus berada di benak saya. Kajian itu adalah kajian terhadap sebuah pemerintahan bangsa, bahkan peradaban kekaisaran, empires, yang bertahan lebih dari 300 tahun. Yang dipelajari hanya peradaban dan pemerintahan kekaisaran yang lebih dari 300 tahun. Dan di sejarah manusia tidak banyak. Peradaban Tiongkok ribuan tahun, India ribuan tahun, Persia yang sekarang Iran ribuan tahun, di Amerika Maya dan Inka, kemudian ada kekaisaran Romawi, kemudian ada peradaban kekaisaran Islam juga, kalau tidak salah 900 tahun lebih. Peradaban Rusia juga mendekati 900 tahun. Kekaisaran Inggris kalau tidak salah 400 tahun. Amerika mungkin baru 100 tahun. Apa yang menjadi unsur yang ada di semua pemerintahan itu yang bertahan ratusan tahun? Ada tiga. Ini hasil riset. Satu adalah tentara yang unggul. Dua adalah polisi dan keamanan yang unggul. Ketiga, dan ini tidak dalam urutan yang siapa yang lebih penting, tidak. Yang ketiga adalah pemerintahan yang unggul, yaitu disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah excellent civil service. Saya gabungkan menjadi pemerintahan. Dalam pelajaran itu ada, ya. Dalam pelajaran ada Akademi Gubernur di Imperium Osmani, ada Akademi Gubernur, dan di situ ada pelajarannya yang sangat sederhana. Ini untuk para bupati yang akan jadi gubernur. Ini sekian ratus tahun yang lalu. Jadi ada slide-nya nggak ya, dipasang pelajaran dari Ottoman. Yang intinya adalah bahwa suatu negara yang berhasil sebetulnya sangat sederhana, ya. Pelajarannya itu sangat sederhana. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tolong ya, ini pelajaran ratusan tahun. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini pelajaran sejarah.
Kalau saudara mau menjadi bupati yang benar dan baik, kalau saudara mau menjadi bupati yang dicintai rakyat, kalau saudara mau jadi bupati yang setia kepada tanah air, yang setia kepada pendiri-pendiri bangsa, yang setia kepada merah putih, saudara harus belajar ini. Saudara harus menjalankan pemerintah yang bersih dan adil. Kalau tidak, saudara tidak akan berhasil. Ini berlaku untuk setiap tingkat. Karena itu saya yang dipilih oleh rakyat, saya disumpah oleh rakyat, saya diberi mandat oleh rakyat, saya harus menjaga undang-undang dasar dan menjalankan undang-undang. Saya harus menegakkan pemerintah yang bersih dan adil. Ini kewajiban saya. Dan ini kewajiban semua bupati-bupati dan wali kota dan camat-camat dan kepala-kepala desa dan lurah-lurah. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Buruh dari berbagai elemen kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Pegawai dan tenaga ahli DPR hari ini memilih bekerja dari rumah atau WFH. Unjuk rasa buruh digelar di sejumlah titik di Jakarta. Warga yang akan beraktivitas diimbau menghindari sekitar gedung DPR RI Jakarta dan sekitar Gambir hingga Patung Kuda Jakarta Pusat. Skenario rekayasa arus lalu lintas telah disiapkan, namun tentunya ini bersifat situasional. Selain itu, opsi rekayasa juga disiapkan KAI komuter lain di perlintasan Tanah Abang Palmerah. Pengguna KRL diimbau memilih stasiun alternatif keberangkatan selain stasiun Palmerah. Polisi merilis video penangkapan salah satu tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilhan Pradipta. Tersangka ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Inilah detik-detik penangkapan tersangka RS1 dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilhan Pradipta. Tim gabungan menggerebek rumah tersangka RS di Candisari, Semarang, Jawa Tengah. Sama siapa? Sama ibu. Kemana? Aman itu. Namun, di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Kamu ada? Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo Nyatnyono, Semarang, Jawa Tengah, 24 Agustus 2025. Ngapain kamu lari? Kamu ngapain lari? Adik kamu sama kamu. Tersangka RS tak berkutik saat ditangkap polisi. RS diketahui berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Polda Metro Jaya masih mendalami peran dan keterlibatan 15 tersangka penculikan dan pembunuhan ini. 15 itu yang diamankan. Yang diamankan ya. Nanti kami update untuk detail tersangkanya lagi karena ini harus diperiksa secara mendalam. Diamankan. Ya, jadi
Tindakan pertama itu mengamankan, setelah itu dilakukan pemeriksaan, didalami, nanti siapa yang ditetapkan tersangka itu nanti berdasarkan hasil proses pemeriksaan dari fakta penyidikan, barang bukti, dan lain sebagainya. Saat ini RS dan 14 pelaku lain masih diperiksa intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang BUMN Adrianus Agal mengungkap ada keterlibatan oknum aparat dalam kematian Muhammad Ilham Pradipta. Dalam kematian Kacap tersebut, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok yang bertugas, yaitu mengintai, menculik, dan mengeksekusi. Pengacara tersangka pembunuhan kepala cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian kepala cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan kepala cabang tersebut. Ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad kepala cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menyebut 15 pelaku penculikan dan pembunuhan kepala kantor cabang Bank Muhammad Ilham Pradipta dibagi 4 klaster atau kelompok. Kelompok pertama merupakan aktor intelektual atau otak penculikan dan pembunuhan. Para tersangka di kelompok inilah yang menyusun rencana penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Sementara kelompok kedua ini merupakan pengintai, terdiri dari para pelaku yang bertugas membuntuti dan memantau aktivitas korban sebelum diculik. Dan kelompok ketiga ini merupakan penculik, terdiri dari para tersangka yang bertugas menculik korban di parkiran supermarket di Ciracas, Jakarta Timur 20 Agustus lalu. Sementara kelompok keempat ini merupakan eksekutor, pemirsa, yaitu para tersangka yang menganiaya hingga menyebabkan korban tewas. Kuasa hukum 3 tersangka berinisial EWB, AT, dan JRS ini menyebut ketiga kliennya hanya bertugas menculik korban Muhammad Ilham Pradipta. Keterangan di BAP itu, ketiga tersangka tadi yang saya sebutkan, mereka ikut membantu penyekapan sejak menyekap pelaku di Lotte Mart di Pasar Rebo, ya. Terus selanjutnya mereka naikin ke mobil, ya. Di situ mereka hanya bertindak untuk menyekap saja. Tidak lama dari situ, sekitar jam 18.50 mereka beranjak di suatu tempat yang tidak jauh dari situ untuk memindahkan si korban tadi, ya. Memindahkan korban tadi, ya, masuk ke mobil Fortuner tadi, ya, dalam keadaan hidup. Ini saya perlu garis bawahi biar publik tahu, dalam keadaan hidup. Jadi tidak ada yang meninggal.
Dwi Hartono, pengusaha dan motivator yang menjadi dalang penculikan serta pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN dinonaktifkan status mahasiswanya di UGM. UGM ini mengambil langkah tegas untuk mendukung proses hukum yang tengah berjalan. Nama Dwi Hartono mendadak jadi sorotan setelah diduga menjadi otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Sementara itu, nama Dwi Hartono tercatat sebagai mahasiswa S2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dia berstatus mahasiswa baru semester 1 Program Manajemen Kampus Jakarta FEB UGM. Terkait hal tersebut, pihak UGM mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Dwi Hartono dari seluruh kegiatan akademik. Hal itu disampaikan dalam keterangan resmi UGM Rabu 27 Agustus 2025. Selain itu, UGM juga menegaskan menghormati penuh proses hukum yang berjalan serta menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan Polri terbuka dengan masukan apapun terkait kematian Arya Daru Pangayunan. Sebelumnya pemirsa, keluarga Arya ini mengungkap kejanggalan terkait ponsel dan akun media sosial korban yang sempat aktif setelah ia meninggal dunia. Sejumlah barang bukti yang disebut pihak keluarga Arya Daru Pangayunan bisa dijadikan tambahan materi penyelidikan. Bukti tersebut adalah amplop berisi gabus serta WhatsApp dan Instagram yang kembali aktif. Prinsipnya, Polri terbuka untuk menerima masukan dari manapun. Sebelumnya, keluarga almarhum diplomat muda mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita istri Arya mengirim pesan WhatsApp, tapi cuma centang satu dan esok paginya, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah, ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah, inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Selain itu, keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi dua penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Tim Liputan Ainus melaporkan.